Udah, Ustaz. Ya. Sudah Allah. Ustaz. Hmm. Ihdi. Ihdi. Ihdi fi'il amar. Barin, barin. Fi'il amrin mabni ya. Abanin. Mabninya ala pakai apa mabninya? Ide. Amar itu tanda mabninya sama dengan tanda jazm fi'il mudhari. Jadi kalau sahih akhir Menghilangkan. kita Menghilangkan. sukun. Kalau mutal akhir Menghilangkan. menghilangkan huruf Menghilangkan huruf ilatnya. ilat. Kalau af'al khamsah berarti menghilangkan nun. 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 Kalau ini Menghilangkan huruf ilat Ustaz. Berarti menghilangkan huruf Minta ilat ya. Bang Mabniun Anget ala barin. harfil illah. Harfi ilat. Nah, karena diakhiri oleh huruf ya, ihdi gitu ya. Huruf ya termasuk huruf ilat. Maka mabninya itu dengan menghilangkan huruf Huruf ilat. ilatnya. Aslinya ada ya itu. Kan huruf akarnya hadaya. ada Iya. Ada ya. Iya. Ihdi. Jadi Barin. fi'il amar. Kalau fi'il amar itu semuanya mabni. Nah, di sini tanda mabninya itu dengan menghilangkan Huruf ilat. huruf ilat. Seperti ud'u. Udah. Ud'u itu sama. Fi'il amar mabni ala harfil ilah. Karena aslinya ada waw ud'u. Ya. Konsep ke itu. Akarnya da'awa. awak. Nah, seperti juga misalkan Anak banyak, makanya kadang ayah Pak Astagfir ini ikhsya. cucunya suka dipanggil Ikhsya. Oh, dan di sini. Ini aslinya ada alif. Ikhsya. Gitu ya. Artinya dengan menghilangkan huruf Iya. ya. 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 Seperti apa lagi ya? Ijri gitu ya. Pokoknya yang diakhiri oleh huruf ilat, maka untuk fi'il amar tanda mabninya dengan menghilangkan huruf ilatnya. Nah, sedangkan kalau sahih akhir, apa itu sahih akhir? Sahih akhir itu tidak bisa menghilangkan Diakhiri oleh huruf sahih. sahih dengan Maka tanda mabninya dengan sukun seperti ijlis. Nah, ijlis itu kan diakhiri oleh huruf sin. Maka kalau fi'il amar sahih akhir, tanda mabninya dengan Sukun. sukun. Ya. di akhir. Uktub. Nah, sukun. Ya. I'lam. Nah, mim. Huruf sahih berarti mabninya dengan Lama. yang ketiga adalah af'al khamsah. Jadi af'al khamsah itu kalau fiilnya sudah ditambahkan alif tasniyah, wawul jamaah, atau ya mukhatabah, maka tanda mabni fiil mudhari'nya dengan menghilangkan nun. Seperti misalkan ittaqu. Nah, aslinya ittaquna. Nunnya hilang karena dia sudah ditambahkan wawul jamaah. Ya. I'lami, aslinya i'lamina. Ya, dia tanda mabni fi'il amr di sini dengan menghilangkan huruf nun. Ya, karena termasuk af'al Khamsah. khamsah. I'lama, nah, dia i'lamani. Nah, nunnya dihilangkan sebagai tanda mabni. Jadi fi'il amr ini tanda mabninya sama dengan tanda jazm fi'il mudhari. Jadi sama persis dibagi tiga itu. Apakah dia sahih akhir sehingga nanti tandanya sukun atau mu'tal akhir tandanya menghilangkan huruf ilatnya atau apakah dia termasuk af'al khamsah maka tandanya nanti dengan menghilangkan nun. Nun.
Udah kebayang Bu, kebayang? Insya Allah. Kalau ya. Oke, berarti ihdi, ya ihdi itu kan Ihdiyah. termasuk mu'tal akhir ya. Aslinya kan hadaya, berarti ada huruf ya, berarti dia mu'tal akhir. Maka karena dia fi'il amr, dia mabni. Mabninya, tanda mabninya dengan menghilangkan huruf Huruf ya. ya. Ilat. Jadi i'rabnya fi'lu amrin mabniyun ala hadfi. Hadfi itu menghilangkan ya. Harfil ilah, menghilangkan huruf ilatnya. Iya. Iya, kita nyebut hasfun itu apabila nggak ada ala ya Ustadz ya Ya, sebetulnya. ini ada ala berarti jadi isim Kita majrur. bahasa hasfun ilat gitu. Ya. Padahal kalau ada ala kita tetap Jadi nyebutinnya majrur hasfun. ya. Hmm. Kadang-kadang lupa hal-hal yang kayak gitu. Oke. Sekarang nah ini isim fi'il atau huruf? Maf'ul. Nah Maf'ulun ini bi. isim fi'il atau huruf Bu? Domir. Ya, Domir. kalau domir itu isim fi'il atau huruf? Isim. Isim. Isim Isim mabni. domir itu. Ya, isim mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Isim mabni. Ismun mabniun. Ya, Ismun mabniun. ismun mabniun. Mabninya tanda mabninya pakai apa? Ala Alif. sukun. Sukun. Karena alifnya sukun itu. Fi mahali nasbin. Nah, dia kalau isim itu pasti punya kedudukan ya, bisa rofa, nasab atau jar. Di sini kedudukannya apa? Fi mahali Maf'ulun nasbin. bi. Ya, ini. Nah, nasab ya, berarti fi mahali. Nasbin. Nah, fi mahali nasbin sebagai apa? Sebagai Maf'ulun bi. Nah, sebagai maf'ulun bi Bi. dari ihdi ya. Hmm. Maf'ulun bi fi mahali nasbin. Fa'il mana? Ah, tadi ini ihdi belum fa'ilnya ya. Iya. Ya, Oh wa iya. fa'iluhu. Domirun. Domir. Fa'iluhu. Mustatirun. Mana failnya? Mustatir. Mustatir. Domir Mustatir. mustatir. Nggak kelihatan. Jawazan ya. Yang ini ya. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Kalau anta, ihdi itu anta. Anta itu wujuban atau jawazan? Wujuban. 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 Kalau jawazan itu untuk huwa dan dia saja. Iya. Nah, takdiruhu anta. Anta. Kan kembali ke Allah. Allah. Ihdina ya Allah tunjukilah kami. Kita kan meminta kepada Allah. Allah. Ya. Takdiruhu anta. Kembali ke Allah. Nah, jadi kalau fiil, baik fiil madhi, mudhari, atau amar, itu kalau di i'rab harus ditentukan fa'ilnya ya. Bisa Iya. fa'il dhahir, bisa fa'il dhamir zahir, bisa juga fa'ilnya dhamir mustatir. Takdir. Siratal, berilah kami petunjuk menuju sirat, jalan, menuju jalan. Ihdinas sirata as-sirata. Sekarang as-sirata. 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 As-sirat Sebagai berarti apa? Maf'ulun bi kedua. maf'ulun bi sama. Maf'ulun bi kedua. Ya. Maf'ulun bi tsanin. Maf'ulun Mansub ya, bisanin. kalau maf'ulun bi pasti mansubun. Mansubun wa alamatu. Mansubun wa ala Di matu nasbihi. Apa tanda nasabnya? fathat zahir. Di akhirihi. Tanda nasabnya apa? Fathatun Fathah. zahirah ya. Fathatun Fathatun zahiratun. Di Di akhirihi. akhirih. Lihanahu mufrad. Nah, li'annahu mufrad. Li'anna mufrad. Allah.
Al-mustaqim. Jalan yang lurus. Berarti lurus itu naat ya, sifatnya Nah, jalan. sebagai na'tun. Nah, Na'tun. Na'tun li as-sirat. Na'at untuk kata as-sirat. Sirat. Naatun. bil fathah. Wa na'tul mansubi. Bil fathah. Karena siratnya mansub, Mansub. berarti dia ikut mansub juga. Wa na'tul mansubi. Mansubun. Mana boleh Wanatul mansubi, mansubun. Naat untuk isim yang dinasabkan ikut nasab juga, dinasobkan. Ya, kalau wanatul marfu'i marfu'un, wanatul majruri Majrurun. majrur. Majrurun. Naat Iya, untuk isim yang rafa dia ikut rafa. Maka rafa. Naat untuk isim nasab ikut nasab. Karena naat itu termasuk tawabil. Ya. Wa alamatu Ketinggalan. nasbihi. Nasbin. Apa tanda nasabnya? Fathah. Fathahun Fathah. zahiratun juga. Iya. Karena hum mufrad. Zahiratun li'anahu mufrad. Oke. Jadi inilah i'rab ayat ke berapa? Ke-6. Ayat ke-6. Karena bismillah itu ayat pertama ya. Iya. Ya, bismillah itu ayat pertama. Maka kalau baca Fatihah ya harus baca bismillahnya. Ya, termasuk dalam sholat dibaca bismillahnya. Kemudian bacanya dan jangan dalam hati. Ya. Nanti. Baik. Kita kembali ke Iya. buku. Terakhir halaman berapa? Terakhir Pak. Kayaknya udah selesai ya. Mbak Arin STMK. Udah selesai yang tamjiz Udah kemarin. selesai? Kartu kereta. Enggak, tamziznya udah. Sekarang hal Tamyiz. mungkin ya. Mungkin hal ya. Iya enggak sih Bu? Saya nggak tahu, saya nggak bawa Barin bukunya, kucing. saya lagi di luar. Hal. Udah Bu sekarang Isti hal, lagi, udah Bu Isti selesai lagi ya. di Bogor apa di NTT atau di Lampung? Oh, di Bogor, tapi posisi Oh, di di luar Bogor. rumah. Oh Jadi, iya. Hah? Coba cari aja. Udah. mute, Dadah Mbak Arin. mute, Jas mute, hujan. mute. Nyut, Bu. Lupa lah. Ntar keluar lagi, tayang lagi uang kosan. Aduh diingetin. Maka Aduh ya langsung Allah. mikir, aduh segitu ya. Kok saya segini? Aduh langsung mikirnya yang gitu deh Bu saya. Dasar Ibu kos juga sih. Masa? Bener iya. itu berarti double saya main chatnya itu. Chatnya beriringan. Allahu Akbar, sabarungah. Dempet. Ampun, maaf ya. Ya, tapi saya langsung mikir, ya seginian ya. Kok saya? Jadi gitu deh saya. Dasar Ibu kos. Maafkan daku. Tamyiz Mak, juga. Sempolnya gede. Saya review singkat ya tentang isim-isim yang Ya. dinasabkan. Nasabkan. Yang Ya. Assalamualaikum. Kan pertama ada maf'ul bih. Maaf baru sampai. Maaf ya tadi kirain saya udah di mute ternyata berisik. Sama Bu, saya juga berisik nih. Kita berangkat. Jadi yang pertama isim yang dinasabkan itu adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Objek. Objek.
Maf'ul bih. Nah, Objek. kalau ini mungkin familiar ya. Sangat familiar kalau Hmm, maf'ul bih. maf'ul bih familiar sama dengan fa'il itu. Benar. Sama dengan Jangan isim isim majrur. raba-raba. Ya. Betul. Maf'ul mutlak itu isim berupa masdar biasanya, masdar dari sebuah fiil Masdar. yang disebutkan, dia dinasabkan dan disebutkan tujuannya untuk apa? Bisa Penegasan. untuk taukid, penekanan, Mungkin. penegasan. Penegasan. Ya, bisa Penegasan. juga untuk menerangkan jumlahnya atau menerangkan jenisnya, Macamnya. macamnya. Nah, itu ya, ini maf'ul mutlak. Contohnya apa? Fahim tu fahman. Nah, saya benar-benar paham gitu ya. Fahim tuh. Fahman gitu ya. Ya. Maka kata fahman itu bentuk masdar dari fahima. Ya, disebutkan tujuannya untuk penekanan. Dari fahim. Nah, dari fahmun. Atau idza dukkatil ardu Kata. dakka. Dakka itu masdar dari dukkat. Dukat. Ya, masdar dari dukkat, maka disebutkan sebagai maf'ul mutlak, Maf'ul mutlak. penekanan. Atau misalkan Mutlak. idza zulzilatil ardu Zilzala. zilzalaha. Zilzala itu masdar dari zulzilat Silat. ya. Nah, disebutkan sebagai maf'ul mutlak Mutlak. Mutlak. ya. Maf'ul mutlak. Jadi dia isim berupa masdar dari fiil yang telah disebutkan. Yang ketiga maf'ul fi. Maf'ul Ulfi. Maf'ul fi ini zorof, nama lainnya zorof. Jorof. Ya, ada zorof zaman yang menerangkan waktu, ada zorof makan yang Dan tempat. menerangkan tempat. Contoh yang waktu amama, ba'da, qobla, al-yauma, pada hari ini. Ya, Itu ya. Huruf-huruf zorof makan dan huruf zaman. ya. Dalam zorof makan seperti amama, waro'a, fauqo, ya. Janiba, baik menerangkan tempat. Nah, ini termasuk isim yang dinasobkan. Masukkan. Ulfi atau zorof nama lainnya ya. Yang keempat ada maf'ul li ajlih. Mafulah. Nah, maf'ul lahu atau li ajlihi. Apa itu maf'ul lahu atau maf'ul li ajli? Adalah untuk isim yang dinasobkan berupa masdar juga biasanya. Ya, untuk fungsinya untuk menerangkan alasan atau sebab. Sebab kenapa dilakukan pekerjaan tersebut. Misalkan jalasna amama gadget. Apa artinya? Jelas saya duduk. Kami duduk di depan gadget. Ngapain? Ngapain? Belum tahu. Ya. Ta'liman atau ta'alluman untuk belajar. Untuk belajar. Ya, ta'alluman. Ta'allum itu bentuk masdar yang dinasabkan tujuannya untuk menerangkan kenapa kita duduk di depan gadget. Ya, ta'alluman untuk ngaji, untuk belajar. Ya. Gitu. Jadi Misalkan ininya berarti fathah ya. Ininya fathah, ini kan termasuk isim yang dinasabkan. Ya. Atau misalkan tadhhabu Fatimatu ilal mat'ami. Fatimah pergi ke tempat makan. Ngapain? Untuk makan. Nah, bisa jadi untuk kerja gitu kan. Bisa jadi untuk masak atau untuk makan. Nah, tinggal nanti tentukan. Misalkan kalau untuk masak tobkhon. Nah, untuk memasak berarti maf'ul li ajlinya tobkhon. Kalau untuk makan aklan gitu ya. Aklan ya. Nah, untuk makan ya. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul li ajli. Ya, untuk menerangkan alasan.
ya, isim yang dinasobkan berupa masdar ya untuk menerangkan alasan kenapa dilakukan pekerjaan tersebut. Ya. Oke, kemudian di nomor 5 ada maf'ul ma'ahu. Sekarang ma'a itu menerangkan bersama. Nah, maf'ul ma'ahu ini cirinya dimasuki atau diawali oleh wawul ma'iyah. Iya, wawul jamaahnya. Nah, wawul ma'iyah bukan wawul jamaah. Ada wawul ma'iyah. Bersama. Ya, bersama artinya. Ya, Sama. wawul ma'iyah seperti contohnya nusafiru wa tulu'al fajri. Nusafiru kami pergi bersamaan dengan terbit matahari. Wa tulu'asy syamsi gitu ya. Safara Zaidun wa tulu'asy syamsi. Zaid pergi bersamaan. Wa-nya ini wawul ma'iyah. Jadi bukan wawul itu. Tulu'anya itu disebut maf'ul ma'ahu. Ya, makanya dibaca nasab tulu'a ya. Dia dimasuki oleh wawul ma'iyah. Iya. Atau qara'tu wal misbaha. Apa artinya? Saya membaca bersamaan dengan lampu. sinar lampu atau cahaya lampu. Maka al-misbah di sini bukan maf'ulun bih ya. Nggak mungkin baca lampu, nggak pas. Tapi baca apa? Baca buku, baca Quran, baca apapun. Nah, bersamaan dengan sinar lampu gitu ya. Wal misbaha. Nah, dan ada wawul ma'iyah, wa-nya ini. Ya. Atau ana sairun wal qamar. Sair itu berjalan. Saya berjalan bersamaan dengan bulan. Ya. Oke. Jadi bisa Jadi ini wawnya itu nggak bisa dikatakan waw atop. enggak. Ya. Nggak Bisa. Nah, di Ada sini bedanya membedakan nih. waw atop dan waw ma'iyah nih. Iya. Ada ya. Maka dilihat ya. Isim yang disebutkan setelah wawu wajib diatofkan apabila terdapat fiil yang tidak akan dilakukan kecuali oleh dua orang. Maka kalau fiilnya itu harus dilakukan oleh dua orang, maka wawunya wawu atof, nggak mungkin wawu ma'iyah. Seperti fiil ittafaqa sepakat. Ya, kemudian ikhtasoma bermusuhan, ikhtalafa taqatala. Maka wawunya ini pasti wawu atof. Ya. Taqatalal muslimuna wal kuffaru. Taqatala tadi berperang, saling berperang. Maka wawunya pasti wawu atof. Karena fi'il taqatala tidak mungkin dilakukan oleh sendirian, ya. Atau ikhtalafa Zaidun wa Khalidun. Nah, ikhtalafa itu berselisih, nggak mungkin berselisih dengan dirinya sendiri itu ya. Maka fa'ilnya ada dua, sehingga wawunya itu adalah wawu atof pasti. Ya. Nah, apabila secara makna tidak mungkin bermakna atof, maka wawunya wawu ma'iyah. Contoh, safar Aliyun wa tulu asyamsi. Ali pergi dan kalau diartikan atof nggak mungkin karena nggak mungkin tulu asyamsi ikut pergi sama Ali. Ya. Tapi bersamaan. Ya. Qara'tu wal misbah, saya membaca bersamaan dengan sinar lampu. Nggak mungkin misbah ikut baca juga. Gitu ya. Nah, sehingga wawunya tidak mungkin dibawa ke wawu atof. Nah, sehingga maknanya makna wawul ma'iyah. Nah, sedangkan apabila tidak ada yang mewajibkan keduanya antara wawu atof atau wawu ma'iyah, maka bisa berlaku untuk dua-duanya. Contoh, hadara Zaidun wa Aliyun. Ini kan fiilnya bukan fiil yang mengharuskan fa'ilnya dua. Juga dia wawunya itu nggak mesti dijadikan sebagai wawu ma'iyah. Berarti boleh dua-duanya. Hadara Zaidun wa Aliyun. Ini wawu atof. Jadi Zaid dan Ali sama-sama hadir gitu kan. Atau hadara Zaidun wa Aliyan. Boleh juga.
Zaid hadir bersamaan dengan Ali. Nah, gitu. Ya. Ya. Barengan ya yang keduanya. Barengan. Ya, ma'a itu Berarti, berbarengan. iya, Kalau berarti yang itu masuk nggak waw tahu. itu bukan Ya, Ngapain duluan? betul. bukan outlet. Oke, ya itulah tentang maf'ul. Berarti maf'ul itu ada berapa, Bu? 11. Enggak, maf'ul. Oh, maf'ulun Ada bi, 5 ya, maf'uli maf'ul bi, ajli. Oh, maf'ul maf'ul mutlak, bih, iya. maf'ul 5. fihi atau Maf'ul dzaraf, bih, maf'ul maf'ul ajli, bih, dan maf'ul maf'ul ma'ana, ma'ah. ini, Ada mutlak. 5 ya, ada Ya. 5. Jamaknya mafa'il ya, gitu. Cara Mafa'il. bedakannya apa? Cara Ini membedakannya. poinnya di sini nih. Cara membedakan kapan maf'ul bi, kapan maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah ya. Yang pertama, isim yang dinasobkan. Kan Isim yang dinasobkan untuk menerangkan. menerangkan apa atau siapa yang menjadi objek dari kata ya, maka disebut maf'ulun bi. Gampang ini mah. Ya. Kalau Quranan, saya membaca Quran. Kalam tu rajulan, saya berbicara dengan orang. Yang ngomongin orang, kalam tu rajulan. Nah, ini maka Quranan dan rajulan itu adalah maf'ul bi. Lebih. Ya. Nomor 2, masdar. Nah, jadi kalau maf'ul bi itu nggak mesti bentuknya masdar. Boleh nama orang, boleh kata benda gitu ya. Jadi maf'ul bi itu nggak harus masdar umum. Tapi kalau maf'ul mutlak itu harus berupa masdar. Masdar yang disebutkan untuk menerangkan tujuan. Oh, ini maf'ul ajli. Untuk menerangkan tujuan ya, alasan atau tujuan dilakukannya pekerjaan tersebut, maka disebut maf'ul ajli atau maf'ul ma'ah. Qara'tu Qur'anan. Nah, saya membaca Quran. Kenapa? Tujuannya apa? Talaban litsawab, untuk Cari mencari pahala. pahala. Maka Qur'anannya itu maf'ul bi, objek. Talabannya sebagai maf'ul li ajli. Jadi Jadi kenapa saya baca Quran? Talaban litsawab, untuk mencari pahala atau mendapatkan pahala. Safartu ila Makkah. Ngapain ke Makkah? Ada anil umrah, untuk melaksanakan umrah. Maka adaan ya itu masdar Maf'uli dinasabkan ajli. sebagai maf'ul li ajli. Nah, kemudian masdar juga ini, masdar juga. Ya, kalau Ini maf'ul bukan isim ya. tadi umum ya. Kalau maf'ul Jorok. li ajli dan maf'ul mutlak harus bentuknya masdar. Isim itu Ustadz. Isim Oh, itu salah ini, Ustadz. salah. Waktu itu Isim, Bu. koreksi. Koreksi Iya. ya, tolong coret, Bu. Ganti. Udah Ustadz. Oh, udah Udah ya. dulu. Ya. Isim yang disebutkan untuk menerangkan kapan dan di mana. Berarti menerangkan tempat dan waktu. Waktu. Ya. Nah, maka disebut zorof. Amama, ba'da, itu zorof. Dia isim yang dinasabkan. Kemudian yang keempat, nah ini masdar. Ya, masdar untuk menerangkan penekanan atau menerangkan macamnya atau menerangkan jumlahnya. Ya, maka disebut maf'ul mutlak. Ya, disebut maf'ul mutlak. Nah, itulah cara menentukan macam-macam maf'ul. Jamaknya mafa'il. Macam-macam maf'ul. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Ya Allah Ustadz. Ustaz Coba yang supaya tadi nggak terlalu Ustaz, jauh. Supaya nggak terlalu jauh. Coba cari ya kelima maf'ul, keempat lah, kalau maf'ul ma'ahu mungkin jarang ya. Kelima maf'ul ya, keempat maf'ul tadi selain maf'ul ma'ahu karena jarang Maaf. dalam Al-Quran. Maaf tadi apa? Ma'ah itu kalau ada wawul ma'iyah Oh, aduh. Iya. Contohnya. ya.
Oke, mangga. Saya izin sebentar Bu ya. Nyari di mana Pak Ustadz? Kita nyari Quran, apa? Bu. Kalau Bu disuruh Bebas. membuat sendiri nggak bisa. Nyari di Al-Quran baru mungkin, tapi lama. Nggak apa-apa di Al-Quran. Sambil nunggu saya izin dulu bentar. Surat Ya, apa? kalau membuat sendiri mah nggak bisa kita. Kalau nyari ya pelan-pelan. Tenang aja, pelan-pelan aja, Bu. Iya. Nyari di surat apa ya? Surat kitab. Al-Fatihah aja tadi, Al-Fatihah udah banyak, mafulun bi. Ya. Iya, kalau kolom B-nya sebenarnya banyak. Tapi yang lainnya nggak ketemu di situ, nggak ada. Di surat Al-Fajr ada. Di buku Al-Fajr itu ada. Maf'ul apa mutlak ya? Mutlak. Maf'ul Ulun bi, matulun di ajli. mutlak. Kalau mau kolom B sih banyak. Karena kan dia dari domir iya, isaroh iya, mausul iya, dia bisa semua. Nggak berupa masdar misalnya. Ini kan berupa masdar. Iya, betul. Iya, Bentar aja deh, harus mencari. menunggu. Bareng-bareng aja. Menunggu. Kalau Menunggu mencari Ustaz aja, saya lagi pusing ini. Nanti aja bareng. Ibu ini kalau saya mah bisa menerima kalau diterangkan saja. Kalau saya suruh mencari, saya tidak bisa. Halo. Menunggu diterangkan saja. Diem. Kalau untuk Pipin ini kayaknya kemarin ada apa ya yang ada di sini ya? Meninggal dulu anjingnya begini. Kayaknya nggak digulain. Iya. Ada yang ada. Apa itu nggak digulain? Mana? Iya. Emak-emak ini mah beraneka macam ini omongannya masakan Makanan. sekolah. Sama. Coba apa yang coba kasih bocoran yang udah dapat mana? Yang Al-Fajr tadi apa? Daka. Ini. Oh, Itu berarti udah sih. yang maf'ul mutlak ya? Maka Al-Fajr. Yang Pak Ustadz tadi ngomong. Aduh, ini harus buka Al-Quran dulu sih. Allah iza dukatil ardu dakkan ayat 21. Iya, nah sekarang kalau yang ayat itu, kalau yang ajlihi ada di mana? Itu yang mana? Dakkan yang mana ya? Belum. Ntar. Apa sih? Saya nggak nyari, Bu. Wajah Arab buka wal malaku soffan soffa ayat dua-duanya tuh masuk. Iya, itu Tuh, kan udah ketemu. mutlak juga ajlihi. Ajlihi ini kan dari itu ya, dari fiil ya. Dakkan daka dukati. Kalau misalnya patokannya kalau mutlak itu mah akar yang sama aja dengan masdar. Ya, Hanya kecuali jika di ajli tadi itu ya penyebab ya. di ajli, di ajli itu Nggak tahu sih, nggak bawa bukunya, saya nggak tahu. masdar. Misalnya safarotu ila maka ta'adana lil umroti. Jadi lil umrotinya itu Bu. Iya, keterangan setelahnya itu yang berupa ini mansub pilihannya dia fathah karena dia merupakan maf'ul yang nasab. Ya. Jadi berupa keterangan ya Bu ya, Bu Desi ya. Keterangan Bu, umrotinya keterangan. Ada. Jadi kita di mana ngambilnya tuh suratnya ini? Ada banyak dan aja. Gua aja nunggu. Berarti ya di mana ininya ngambil surat di mana? Nah, selain ajlihi apa tadi? Selain ajlihi apa Bu? Mutlak masdar. Jorok. Kalau mutlak kan udah. Oh ini zaraf
Oh, zorob mah kan anggap aja maf'ul fihi itu mah dari zorob lah, zorob makan dan zorob zaman. Qira'at Adalah ana amama baiti ba'da subh. Jadi kita apa? fil jannah. Fil Kalau jannah. digabung dengan ayatnya saya masih belum dapat untuk membuat kayak gitu. Tapi kalau zorob, yang masuk zorob yang mana masih bisa ngeraba-raba. Tapi buatlah kalimatnya yang mana katanya. Nggak bisa, saya masih belum. Enggak. Dua ini. Nggak ada, susah jadi Quran teh. Nggak ada, mana. Banyaknya dan. Bingung. Atop ya. Oh, banyaknya atap. Mutlak itu ntar dulu, masdar ya. Penegasan. Ini yang dicuri buat Tian yang apa? Belum. Yang tadi apa? Dan itu tadi. Apa yang kalau Bapak? Wa ma'iyah itu yang apa tadi? Qira'atal Qur'an atau laba. Qira'atal saya membaca Quran untuk apa? Oh iya. Waji ayauma izin di jahannam. Ya itu maf'ul apa tuh? Di jahannam. Nggak dapat lah, bingung. Ya udah saya mendengar ini keterangannya aja dah udah. Aku juga banyaknya. Bingung. Sudah, Bu? Belum. Bingung. Yang belum yang mana? Yang dapat itu maf'ul mutlak. Maf'ul bi. Contohnya apa maf'ul bi? Maf'ul bi mah ya banyak. Kala idza dukatil ardu dakkan dak. Maf'ulun al-Baqarah. Ya. Kalau maf'ul bi kan dari dhamir bisa, isyarah bisa, mausul Ya. bisa. Dari Jadi banyak ajli. ya. Mas, kalau maf'ul bi banyak macamnya ya. Di Maf'ulun mutlak aja dulu. Ustaz. Mutlak aja. Perumpamaan bagi mereka yang menolakkan Misalkan maf'ul bi misalkan contohnya apa? Oh enggak ya. Contohnya apa Bu maf'ul bi dalam Al-Qur'an? Waduh. Rasulnya hari emang. Tadi di itu Al-Fatihah. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Itu maf'ul bi. Iya, nanya. Iya. Iya deh itu aja Ustaz. Ihdinas siratal. Oke. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin ya itu ya maf'ul bi dari yuhibbu. Ya. Kalau apa? Saya nyali di Maf'ul Al-Baqarah. mutlak. Maf'ul mutlak tuh Sebentar. itu ya. Macam Yursilis sama alaikum midororo itu dia masuk ke midrar itu dia Enggak sebagai hal. oh ya. Mm-mm. Itu tadi dakka. kala idza dukatil ardu dakkan dakka. Al-Fajr banyak. Idza. Al-Fajr banyak. Yang Al-Baqarah itu Al-Baqarah Idza 17 itu zilzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu maf'ul mutlak ya. mutlak. Oke. Kalau maf'ul ajli. Maf'ul Sama-sama. ya, dia menerangkan tujuan yang Surat Surat apa? Coba di bukunya ada kayaknya, Bu. Ibu pernah nyatet kan di buku misalkan di surat apa ada gak? Yang mata allakum walian amikum itu Ustaz masuk ke di ajli nggak Ustaz? Bisa, ya. Jadi kenapa Allah menjadikan itu sebagai mataan? mataan.
Atau dalam surah apa ini? Wala taqtulu auladakum Al-An'am. Al-An'am. khasyata imlaq. Katakanlah tidak ada ketemuan dalam apa dulu. La taqtulu auladakum khasyata. Janganlah kalian membunuh Khosyata. anak-anak kalian karena takut miskin. Ya. Khasyata, khasyatanya. Khosyata. Ya, surah apa itu? Kata ya Al-Isra. Al-Isra ya. Nah, 31. Khasyata imlaq. Isra 31. Satu Imlaq. Ini Ustaz, inna fatahna laka fatham mubina. Maf'ul apa Fathah itu? itu mutlak ya. Mutlak, betul. Inna fatahna laka fatham Ini ada mubina. fathah dan fathah. Nah, Fathahnya fatahna fathah. fathan itu ya, maf'ul Mutlak. mutlak. Fathah fathah. Betul, fathan itu maf'ul mutlak. Nah, ini ada nih. Nah, kelihatan? Ustadz Al-Baqarah 91. Ya. Wa Ini iza. yang 91 ini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi Hadar. hadar. Maut. Hadaral maut. Hadara itu dinasabkan karena sebagai maf'ul. Yang 91 gimana Bu Atia ayatnya? 91 itu wa iza. Wa iza itu kan maf'ulun bih ya. Hah? Izanya maf'ulun bih. Yang mana? Bukan. 91 Al-Baqarah. Al-Baqarah 91. Iza itu maf'ulun bih apa? Ayatnya yang walaqad ja'akum Musa itu. Wa idza qila lahum. Ya. Oh ya, wa iza qila lahum Idza itu Zuhur mabni, bukan kan? maf'ul. Oh, jadi apa? Bukan maf'ulun ya? Bukan, dia itu apa? Huruf idza itu. Huruf mabni aja deh. Iya. Oh, nggak di maf'ulun bih dia. Ya. Kadang. Idza kan artinya apabila. Apabila dikatakan Iya. Kepada mereka kami beriman. Apabila dikatakan. Aminu. Kami beriman. Aminu itu fa'il. Dengan Allah. Oh, nu'minu. Maka berkata beriman bima unzila dengan diturunkan. Dari apa yang Selanjutnya diturunkan. maf'ul apa yang belum? Maf'ul ini, maf'ul fi dzaraf, gampang itu mah. Kalau ketemu, tapi kalau Ba'da, disuruh qabla. Iya, Ya. kalau membuat itu susah Ustaz membuat kalimatnya. Tapi Ya, kalau kalau ketemu kalau di Quran berarti yang menerangkan tempat atau waktu dan dia dinasabkan seperti ba'da, qabla gitu ya. Al-yauma ya, fauqa. Oke. Indallah ya Ustaz. Kenapa? Indallahi. Indallah, betul. Ya, inda itu termasuk maf'ul fihi ya, zaraf. Zaraf. Ya, zaraf makan. Ya. Baik, indah betul indallah. Ya. Yang Al-Baqarah ini apa? Maf'ul fi'i ya? Yang apa? Al-Baqarah 125. Al-Baqarah 125. Yang mana ayatnya? Wa ja'alna baita masalabatan Masabatan linnasi wa amna wattakhidhu. Yang mananya? Kak, ini apa? Baita. Al-baita maf'ulun bih. Masabatan maf'ulun bih kedua. Oh, dia ini ya maf'ulun bih ya. Ya, maf'ulun bih pertama Bukan dan zorob kedua. ya. Harus zorob, Bu. Oh, itu bukan fi'i ya. Al-baitanya. Al-baita itu ini isim. Oh, isim bukan di Isim. antara. Dia maf'ul bih pertama, masabatannya itu maf'ulun bih kedua. Berarti
Al-Baqarah 35 nih, deket nih. 35. Wa qulna ya Adamu kun anta wa jannah. Jannah fil jannah. Oh, nggak Fil ada di Quran 35. Gimana? fil jannah. Tar. Ya jangan jannah. Nggak usah itu. Sebentar ini saya batuk, Bang. Sebentar. Enggak, al-jannah di situ maf'ulun bi dari uskun. Tinggallah. Uskun al-jannata. Tinggallah Oh, di dalam iya. surga. Uskun ya. Pokoknya kalau Iya, iya, iya. maf'ul fi itu biasanya fauqa atau waro'a janiba baina min baini aidihim wa min khalfihim. Ya. Iya, iya. Ini saya ingin menerangkan kemarin yang saya share di grup Bakata itu. I'rab apa? Hidza. Ya. Apa? Bu Isti nggak masuk grup ya? Enggak. Saya juga nggak Minal masuk. Yang mana, adabi. Ustaz? Saya juga nggak masuk, Ustaz, jadi nggak tahu. Oh, Iya. mantap. Kami kan tidak. Zaujatu. Tak kulo jatuh. Jauh. Ini pentingnya Oh. i'rab. Salah menentukan i'rab, salah kacau artinya. Arti. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Adabi anta Minal kula adabi Ma'azawjiha. anta kula zaujatu hidda azaujiha. ujiha. Nah, fokus di coba minal adab artinya apa? Minal dari Bagian dari Dari. adab atau termasuk bagian adab? dari. adalah Termasuk dari adab adalah anta kula zaujatu istri. Anta. Istri itu Zauja. makan hidda azaujiha. Nah, Makan zaujas. hidda ya, kata hidda Iya. Tidak. itu kalau diirab sebagai maf'ulun bi, itu artinya sepatu. Oh, Ya, artinya sepatu. batu. Ya, tapi bisa juga di-i'rab sebagai tangan. maf'ul fihi atau dzaraf. Kalau di-i'rab sebagai dzaraf, dia artinya di samping atau sejajar. Kira-kira Ibu mau pilih yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua zaujahu. Mungkin ini kali ya, kalau sepatu itu kan selalu beriringan, jadi kayak kias gitu kali ya. Iya, kanan kiri ya. Jadi penamaan kata benda itu ya ada filosofinya ya. Iya, betul. Dia kan nggak mungkin kiri aja Secara ya. arti aslinya hidza'a itu artinya berdampingan. Ya. Maka i'rab hidza'a kalau di'irab sebagai maf'ulun bi, ini kasihan istrinya. Oh, artinya sepatu gitu, Ustaz. Iya. Oh. Aduh. Nanti kan kalau orang salah meng'irab, wah, suaminya pulang langsung dilepasin sepatu suaminya langsung dimakan. Dimakan. Takulu zaujatul hida'a. Oh. Iya. Ini kan kalau i'rabnya kan sama, cuma artinya yang berbeda. Kenapa? Ini kan i'rabnya sama, harokatnya sama, cuma artinya yang Harokatnya berbeda. sama, tapi kedudukannya yang berbeda. Ya, kalau hidza'a yang artinya sepatu berarti hidza'a itu sebagai maf'ulun bi, objek dari ta'kula. Tapi kalau hidza'a yang artinya di samping berarti hidza'anya sama-sama nasab tapi sebagai maf'ul fihi atau dzaraf. Ya. Dzarafnya dzaraf makan hidza'a di samping atau sejajar. Nah, gitu ya. Nah, membedakannya gimana, Ustaz? Jadi hanya pas lagi itunya, lagi Ya, cara membedakannya pertama dilihat dari konteks kalimat.
Minal adabi Ah, Bagian minal. dari adab. Ah, ah. Karena Oh, enggak bagian dari adab seorang istri gitu, ini Ustaz, bagian dari adalah termasuk bagian dari adab adalah seorang istri makan istri di makan samping bersama di samping suaminya. ya gitu. Nah, tapi kan kalau diartikan memakan sepatu, apakah itu termasuk adab? Ya enggak. Ya, enggak. Oh, iya, 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 Oh, iya, 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 iya. iya, iya, Ya. iya, iya. Iya. Tapi kalau Oh, misalkan gini, Hmm. Berarti tagsilu ini zaujatu, satu. tagsil apa artinya? Mencuci ya. Mencuci. Tagsilu zaujatu hida'a suami mencuci zaujiha. sepatu Istri mencuci sepatu Kata sepatu hida'a suaminya. itu i'rabnya maf'ulun bi atau zorof? Maf'ul Apa boleh maf'ulun dua-duanya? bih. Maf'ulun bih kalau ini nih. Maf'ulun bih itu. belum bi Karena si Nah, istri bisa mencuci dua-duanya. sepatu suaminya. Bisa dua-duanya. Oh, Si bisa istri. dua-duanya. Iya ya. Iya, mencuci kalau yang maf'ulun bi berarti artinya istri mencuci Istri mencuci sepatu sepatu suaminya. suaminya. Iya. Kalau yang zorab berarti si istri mencuci apa maf'ul bihnya nggak disebutkan di samping suaminya gitu. Oh, cuma mencuci itu Ya aja bisa ya di mencuci samping pakaian, suaminya. bisa mencuci Iya, piring. Nah, posisinya di samping suami. suaminya. oh Gitu ya. Suaminya milas. Bisa, Jadi ini bisa keduanya ya artinya. bisa. Ya, Oh, tapi kalau yang pertama alah. yang minal adabi antakula zaujatu hidza zaujiha itu nggak Itu bisa maf'ulun untuk bih. makna maf'ulun bih karena ya berarti maknanya kacau gitu ya. Iya, iya, Karena iya. Iya, diawali iya. dengan minal adab. Oh iya. Sedangkan memakan Oh, sepatu suami itu ya nggak adab Bukan bagian dari adab. bukan bagian dari iya adab betul. juga gitu ya. Iya, heeh. Harus tahu artinya yang iya mah. Ya betul. Arti dan i'rab. Memahami Betul. arti. memahami irabnya Iya. Ada sama-sama nasab kan? Iya. Iya. Nah, tapi kedudukannya berbeda. Yang satu maf'ulun bih, yang satu sebagai Maf'ulun fi. zorof. Ya, satu maf'ulun bih, yang satu sebagai zorof. Oke, baik. Ini yang nggak hadir Bu siapa? 11 orang, 10 orang berarti. pun Bukun ya, Bukun nggak ada. dia siapa Bu lagi Wita ya, oh Bu Wita ada Bu Wita. Bu Ada. Lia hadiahnya Ada. Bu siapa? Lia satunya Oh Bu Lia ini. Iya. Bu Lia Handayani ya, hadiahnya Hadiani. Mulia. Udah ya itu aja ya. udah Alhamdulillah. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Gimana mau nanya? Yang mau ditanya aja nggak paham. Kita lanjut Yang ilmunya ya. Terus aja Tadi udah. macam-macam maf'ul ya. Macam-macam maf'ul. Maf'ul. Maf'ul tadi ada. Sekarang Berikutnya munada. 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 Munada itu termasuk isim yang dinasabkan. Ya, Ya. munada itu yang dipanggil artinya. Iya. Berarti Yang kan dipanggil. harus ada Yang manggil. Yang memanggil. harus ada adatun nida. Huruf Ada yang huruf digunakan nidanya. untuk nida, untuk memanggil. Iya. Nah, ada ya atau a atau ai. A. Ya, Ai. ya Muhammad atau a Muhammad atau ai Muhammad. Kalau Ai. ya kadang suka ditambahkan ayyuha. Ya, Ayo. Ya Tuhan. ayyuhan nas, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kenapa munada termasuk isim yang dinasabkan? Karena dia itu aslinya menjadi maf'ulun bih untuk fiil unadi. Nadi itu Unadi. saya memanggil dari nada yunadi. Ana unadi. Gitu ya. Makanya termasuk isim yang Ya. dinasabkan.
Kayak ya Muhammad Dinasab. itu artinya unadi Muhammadan. Saya memanggil Muhammad gitu ya. Ya ayuhan nas artinya unadi annas. Saya memanggil manusia. Aku manggil manusia. Nadi. Kemudian tidak semua munada itu dinasobkan. Tidak semua munada dinasobkan secara lafaz. Jadi lafaznya bisa doma ya ayuhan nasu, ya ayuhan nabiyu, gitu ya Ibrahimu, ya Israilu. Tuh. Tidak semuanya dinasobkan secara lafaz. Ada juga munada yang secara lafaz tidak nasab, tapi secara posisi atau Posisi. fi mahalli nasbin. Jadi semua munada itu aslinya nasab. Ya, cuman ada yang tanda nasabnya kelihatan, ada yang tidak. Kalau yang tidak berarti fi mahalli nasbin. Contoh ya Ahmadu, ya Adamu, ya Rajulu, ya Jibalu. Ahmadu. Nah, ini Ahmad bukan Ahmada. Tapi dia fi mahalli nasbin. Nah, untuk menentukan ini semuanya, kapan kelihatan tanda nasabnya, kapan tidak, maka munada dibagi pertama munada mufrad alam. Ada munada maksudah. Ada munada nakirah ghairu maksudah. Ada mudhaf dan ada syabih bil mudhaf. Ya, satu-satu ya. Pertama mufrad alam. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Nah, kita harus memahami istilah dari setiap pembahasan ya. Karena mufrad dalam pembagian isim itu ada isim mufrad, musanna, jamak. Berarti mufrad itu kata tunggal, musanna 2, jamak lebih dari 2. Itu arti mufradnya berbeda. Ada juga khobar mufrad dan khobar selain mufrad dalam macam-macam khobar ya. Nah, tapi mufrad di situ artinya yang bukan jumlah atau syibhu jumlah. Beda lagi. Nah, dalam bab munada makna mufradnya beda lagi. Ya. Yang dimaksud mufrad dalam bab munada ini adalah yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Ya. Nah, nanti apa itu syabih bil mudhaf nanti akan kita terangkan. Sudah sih sebenarnya, tapi kita review lagi. Ya. Oke, dan yang dimaksud dengan alam, ya tadi kan mufrad, mana mufrad, sekarang mufrad alam. Alam itu adalah isim yang menjadi nama seseorang atau tempat, atau sering kita sebut isim alam gitu ya. Oke. Jadi mufrad alam, apabila munadanya berupa mufrad alam, ya dia bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf, juga dia adalah nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya, maka dia mabni. Posisinya fi mahali nasbin tetap. Semua munada nasab. Tapi karena dia mabni, maka tidak muncul tanda nasabnya. Ya, maka dia mabninya dengan tanda rofaknya. Kalau dia rofaknya pakai doma, maka mabni pakai doma. Seperti isim mufrad, jamak taksir. Itu kan tanda rofaknya doma. Maka mabninya pun pakai doma. Kalau untuk isim musanna, maka mabninya pakai alif. Karena tanda rofaknya pun alif. Begitupun kalau jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya waw, maka mabninya pun pakai waw. Ya muslimuna gitu ya. Dia mabni tapi fi mahalinya fi mahali nasbin. Contoh ya Muhammadu. Kenapa bukan ya Muhammad? Karena dia mabni. Tanda mabninya pakai dhamma. Tapi karena dia sebagai munada, sedangkan munada itu harus nasab, maka fi mahalinya fi mahali nasbin. Nah, ini contoh yang munada mufrad. Ya Ibrahimu. Nama-nama orang ya Fatimatu, ya Maryamu. Atau nama ini ya Sama'u gitu ya Jibalu. Nah, itu namanya munada mufrad. Munada Mufrad alam. Ya. Yang kedua, munada nakirah maksudah. Nakirah sudah kita tahu ya, kebalikan dari ma'rifah. Tapi maksudah dimaksud. Aslinya kan kalau definisi nakirah itu sesuatu isim
yang tidak dimasuki alif lam ya, ataupun isim yang umum ya. Tapi di sini umum tapi maksudah, dimaksud. Disebut nakirah maksudah. Apa maksudnya yang dimaksud nakirah maksudah? Adalah isim nakirah yang ditentukan. Nakirah tapi ditentukan. Asalnya nakirah itu menunjukkan sesuatu yang umum, yang tidak ditentukan. Yang ditentukan namanya ma'rifah. Asalnya seperti itu. Tapi ketika kita mengucapkan nakirah dan bermaksud sesuatu tertentu, maka disebut nakirah maksudah. Ya, contoh misalkan Ya rojulu. ya rajulu. Ya, Ya. aslinya Ini. kita nakirah rajul, tapi maksudnya orang itu loh, laki-laki yang itu yang saya maksud. Nah, maka disebut nakirah bentuknya karena tidak ada alif lam, tapi ya, tidak berlaku untuk semua laki-laki. Yang saya maksud laki-laki itu saja tuh ya rajulu. Gitu ya. Ya rajulani, dua orang laki-laki, ya muslimun, orang-orang muslim. Tapi nggak semua, nggak umum, tapi orang-orang muslim yang hadir di sini saja maksudnya. Nah, itu yang dimaksud dengan nakirah maksudah. Maka dia pun mabni, tidak dinasobkan secara langsung. Makanya fi mahali nasbin. Ya, siap. Oke. Yang ketiga, nakirah gairu maksudah. Sekarang nakirah tapi gairu maksudah. Nakirah yang tidak dimaksud. Ya. Oke. Nakirah Kebalikan dari Nakirah maksudah tadi. maksudah. Kalau gairu maksudah berarti nakirah umum seperti biasa. Ya. Ya ghafilan. Orang yang lalai. Saya nggak bermaksud kepada seseorang tertentu, tapi Saya yang semua orang lalai. yang lalai. Tanabbah. Ya. Anas. Hati-hatilah. Oh, Ya. filan. Ya musafiran. Wahai orang musafir. Saya nggak bertujuan kepada seorang musafir tertentu, nggak. Tapi semua musafir. Adil wajibah. Tunaikanlah kewajiban. Ya qari'an. Wahai pembaca. Saya nggak maksud orang tertentu yang sedang membaca. Enggak. Semua pembaca Al-Quran. Rattil. Bacalah dengan tartil. Nah, jadi kalau nakirah ghairu maksudah, dia tidak mabni. Makanya ada tanda nasabnya tuh. Ghafilan. Pakai fathah. Musafiron. Ghafilan. Gitu ya. Tapi kalau tadi yang nakirah Qari'an. maksudah, dia mabni. Sama dengan alam mufrad. Ya. Kemudian yang keempat, munada mudhof. Nah, berarti ada mudhof ilaih setelahnya. Setelah munadanya itu mudhof ilaih. Nah, ini pun ya termasuk munada yang dinasobkan, ada tanda nasobnya. Ya Rasulullah, Rasulah. Nasob, tanda nasobnya fathah. Patah. Karena sebagai mudhof, mudhof ilaihnya mana? Lafaz Allah. Ya Aba Bakrin. Aba itu mudhof, munada mudhof. Mudhof ilaihnya Bakrin. Ya talibal ilmi. Ya taliba. Itu munada mudhof. Nah, mudhof ilaihnya adalah Munada. ilmi. Makanya dinasobkan munada mudhof. Yang terakhir ada syabih bil mudhof. Nah, syabih itu mirip. Ya, bil mudhof mirip dengan mudhof. Maksudnya adalah isim yang digabungkan dengan kata setelahnya yang menjadi penyempurna maknanya. Dia bukan mudhof ilaih, tapi dia seakan-akan seperti mudhof ilaih. Ya. Jadi dia seakan-akan akan sempurna maknanya dengan kata setelahnya. Kata setelahnya itu bisa sebagai fa'il, naibul fa'il, maf'ul bihnya, atau isim yang dijarkan. Contoh, yakunu fa'ilan yang menjadi fa'il, ya hasanan khuluquhu. Wahai orang yang baik akhlaknya. Nah, maka hasanan ini itu yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Ya. Ya wasi'an ilmuhu. Wahai orang yang luas. Luas apanya? Ilmunya. Maka wasi'an termasuk syabih bil mudhaf. Nah, ini kata setelahnya ini menjadi fa'il nih. Khuluquhu dan ilmuhu itu menjadi fa'il dari hasanan dan wasi'an. Ada juga yang menjadi naibah fa'il ketika munadanya berupa isim maf'ul. Ya muhtaraman, wahai orang yang dihormati.
ahluhu, Wahai orang yang keluarganya. dihormati. Maka ahluhu itu menjadi naib fa'il. Muhtaramannya menjadi munada syabih bil mudhaf. Ya mustafadan, wahai orang yang dimanfaatkan. Apanya? Ilmuhu, ilmunya. Nah, ilmuhu itu jadi naibul fa'il. Mustafadan Fa'il. itu menjadi munada syabih Sabil. bil mudhaf. Makanya dinasabkan ya. Betul. Atau isim setelahnya menjadi maf'ulun bih. Ya qari'an al-kitab. Ya kok. Nah, wahai orang yang Ya kok. membaca Kita kitab. Ya. Ya munfiqan, kita wahai orang yang berinfak. lebih. Wahai orang yang menginfakkan amwalahu, harta-hartanya. Nah, maka qari'an dan munfiqan Hartanya. itu menjadi syabih bil mudhaf. Isim setelahnya Mudhaf. menjadi maf'ul bih. Atau bisa juga isim setelahnya jadi isim majrur. Ya musafiran, Isim majrur. wahai orang yang pergi Musafiran. ila Makkah, ke Mekah. Ya raghiban, wahai orang yang menginginkan fil khairi, Fil. kebaikan. Ya. Nah, jadi untuk menentukan i'rab munada, sebenarnya munada semuanya mansub ya, nasab. Cuman ada yang langsung tanda nasabnya, ada tanda nasabnya langsung, ada yang mabni dengan tanda rofa'nya. Rofa. Terakhir, untuk lafaz Allah, apabila menjadi munada, maka hanya menggunakan huruf ya saja. Tadi kan harfun nida Ya. bisa ya, bisa a, bisa ai gitu ya. Ai. Tapi Ya. kalau untuk lafaz Allah hanya bisa munadanya dengan ya, ya Allah. Ya, Ya. ya Allah. Huruf Atau nidanya. bisa juga tidak dibaca hamzahnya jadi ya Allah. Ya Ya Allah. Ya 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 Allah, Allah, ya ya Allah, ya Allah Allah. gitu ya. Atau ya Allah boleh. Ya Kemudian Allah. huruf ya-nya itu bisa diganti dengan mim yang bertasydid sehingga menjadi Mim. Allahumma. Mang. Jadi Allahumma itu munada. Allah. Munadanya Oh, mana? Lafaz Allah. Iya ya. Harfun nidanya Allah. mana? Harfun nidanya umanya diganti nidanya menjadi mim yang bertasydid. tasdid. Tasdid. Ya. Jadi Allahumma artinya apa Allahumma? Ya Allah. Ya Ya Allah, Ya berarti kan Allah. munada. Aslinya kita memanggil ya Allah. Ya, tapi dalam bahasa Arab untuk lafaz Allah ya, ya-nya itu bisa Bisa diganti dengan diganti. mim yang bertasydid dan Mim. diletakkan di akhirnya. Jadilah Allahumma. Ya. Nah, kadang juga huruf nidanya itu tidak disebutkan seperti Rabbana zalamna anfusana. Rabba, kenapa dibaca nasab? Munada. Oh, dan Harfun ya. nidanya mana? Nggak disebutkan aslinya Ya ya Rabbana. Rabbana gitu. Ya, atau Yusufu, wahai Yusuf. Mana munadanya? Harfun nidanya nggak disebutkan. Nah, tapi bisa dipahami dari konteks kalimat. Ya, ya. Baik, itu tentang nida, nanti insya Allah kita lanjut ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Enggak. Ini masih review ya, kita masih review ya. Tadi Iya, jawab Ustaz. tentang surah Al-Fatihah sampai ayat keberapa tadi Al-Fatihah? 6. 6 ya, nanti ingatkan minggu depan berarti ayat berikutnya. Ya Pak Ustadz. Oke, nanti pun kita akan lanjut review tentang isim-isim yang dinasabkan. Baru nanti kita mulai ke pembelajaran atau materi berikutnya tentang Sim-sim hal ya. yang Hal. Tentang hal. Oke, mudah-mudahan dengan review ini ya, yang tadinya terpencar, ya ilmunya terpencar, ada yang terpencar di opor, di rendang, ya, di semur, di kacang goreng, di nastar, dan berkumpul lagi. Ya. belum Ustaz masih di ini. Ya, makanya di review mudah-mudahan kumpul lagi gitu ya. Nggak ketalan sama rendang gitu, Bu. Habis ini kepencar lagi. Ustadz kan mau hari raya kurban. Kenapa? Kekumpul lagi di rendang. Oh Hari iya, raya kurban. rendang lagi ya. Remi saja. Baik. Bukanya di Agustus, Bu. Lupa. Sedikit tinggal Ustadz lupa ya. Heeh.